Ada sekitar 7 pemain yang masih terikat kontrak bersama Arema FC setelah musim kompetisi Liga 1 2023-2024 berakhir. Ketujuh pemain tersebut rata-rata memiliki durasi kontrak yang cukup panjang bersama Arema FC. Mereka diantaranya ialah Dedik Setiawan, Ahmad Figo, Ahmad Maulana Syarif, Bayu Aji, Tito Hamzah, Kevin Armediah dan Arhan Fikri. Dari ketujuh pemain tersebut, hanya 2 pemain yang sebelumnya sempat dipinjamkan oleh Arema FC, yakni Tito Hamzah dan Kevin Armediah. Keduanya diproyeksikan kembali untuk mengisi skuad Arema FC untuk kompetisi Liga 1 2024-2025. Tito dan Kevin kami pastikan kembali setelah kemarin dipinjamkan. Mereka masih terikat kontrak panjang bersama kami, ucap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Inal mengatakan, untuk musim depan ini Arema FC akan mempertahankan sekitar 50% pemain lokal dari musim lalu. Beberapa pemain lokal yang diproyeksikan akan bertahan ialah Samuel Balinsa, Dendi Santoso, Johan Alfarizi hingga Jayus Haryono. Untuk pemain senior seperti Dendi, Alfarizi itu kontraknya tiap musim. Pokoknya kami akan mempertahankan sekitar 50% dari pemain lokal, ungkapnya. Inal juga menyampaikan, kalau Arema FC saat ini sedang berburu pemain lokal untuk didatangkan pada musim ini. Beberapa pemain lokal pun sudah masuk dalam proses negosiasi. Sebenarnya kami di internal tim ini sedang bekerja. Karena kami juga cukup hati-hati dalam mencari pemain. Karena pertimbangan kami banyak, kami juga masih recovery untuk memulai sesuatu yang baru dengan harapan yang besar, tandasnya. Pemain lokal Arema tidak perlu khawatir dengan regulasi baru yang mengizinkan 8 pemain asing di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Asisten pelatih Arema, Kuncoro, menegaskan bahwa regulasi ini justru harus menjadi motivasi tambahan bagi para pemain lokal. PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebelumnya mengumumkan rencana untuk menambah kuota pemain asing dari 5-1 menjadi 6-2 untuk musim depan. Kebijakan ini menuai protes dari sejumlah pesepak bola lokal, yang mengekspresikan ketidaksetujuannya melalui unggahan di Instagram dengan tagar, "Ini sepak bola Indonesia." Kuncoro memandang regulasi tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Namun, ia mendorong para pemain lokal untuk melihat situasi ini dari perspektif yang positif. Negatifnya mungkin penambahan kuota pemain asing akan mengurangi slot pemain lokal di klub. Tapi, sebaiknya jangan dilihat dari sisi itu saja. Jadikan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan, kata Kuncoro kepada Aremania. Regulasi 8 pemain asing tak mengurangi kesempatan bermain pemain lokal yang menonjol. Kuncoro percaya bahwa setiap pelatih kepala memiliki preferensi masing-masing dan tidak akan mengabaikan kualitas pemain lokal. Jika ada pemain lokal yang menunjukkan performa yang menonjol, mereka bisa saja mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dibandingkan pemain asing. Kesempatan bermain tergantung pada pemain itu sendiri. Jika pemain asing dan pemain lokal memiliki kemampuan yang setara, maka pelatih akan melihat dan memutuskan siapa yang dimainkan berdasarkan taktik dan strategi, lanjutnya. Kadang-kadang pemain lokal bisa saja memiliki kemampuan lebih baik dari pemain asing, seperti yang terjadi di Arema musim lalu, tambah Kuncoro. Sama dengan regulasi pemain U23 wajib main 45 menit. Kuncoro juga membandingkan situasi ini dengan regulasi yang mewajibkan pemain U23 bermain selama 45 menit pertama. Menurutnya, regulasi tersebut tidak terlalu berbeda. Terlepas dari usia, jika seorang pemain memiliki performa yang lebih baik, mereka bisa menjadi pilihan utama dalam susunan pemain. Jika ada pemain U23 yang performanya lebih baik dari pemain senior, maka dia bisa menjadi starter. Musim lalu, meskipun regulasi itu dihapuskan, Arema tetap memainkan 1-2 pemain U23 sebagai starter, tandas Kuncoro. Meningkatkan motivasi dan kompetisi. Kuncoro berharap bahwa regulasi baru ini akan meningkatkan motivasi dan kompetisi di antara para pemain lokal. Dengan adanya lebih banyak pemain asing, pemain lokal akan terdorong untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan mereka agar bisa bersaing dan mendapatkan tempat di tim utama. Ini adalah kesempatan bagi pemain lokal untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan pemain asing.
Dengan kerja keras dan dedikasi, saya yakin banyak pemain lokal yang bisa tampil menonjol dan memberikan kontribusi besar bagi tim, ujarnya. Dengan regulasi baru ini, Arema dan klub-klub lainnya di Liga 1 diharapkan dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Pemain lokal harus melihat ini sebagai tantangan positif dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Dengan demikian, sepak bola Indonesia akan semakin berkembang dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Kabarnya, manajemen Arema berencana mendatangkan pelatih asing asal Brasil yang belum pernah melatih di Liga 1. Jika kabar ini benar, asisten pelatih Arema, Kuncoro, menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut. Sebelumnya, Kuncoro sempat mengungkapkan kriteria pelatih yang cocok untuk menjadi pelatih kepala Arema di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Menurutnya, Arema sebaiknya dilatih oleh sosok yang memiliki karakter kuat, memahami karakter pemain, dan mampu mempertahankan ciri khas permainan Malangan. Bagi Kuncoro, tidak masalah apakah pelatih tersebut adalah lokal atau asing, asalkan mampu memenuhi 3 kriteria utama tersebut. Bahkan jika pelatih asing tersebut baru pertama kali datang ke Indonesia, hal ini juga tidak menjadi masalah asalkan dia bisa cepat beradaptasi. Pelatih asing yang belum punya pengalaman melatih di Indonesia pun gak masalah, yang penting bisa cepat beradaptasi dan memenuhi kriteria tersebut, kata Kuncoro kepada Aremania. Bisa berkaca kepada klub-klub lain sebelum Arema datangkan pelatih asing. Kuncoro menambahkan bahwa Arema bisa belajar dari pengalaman klub-klub lain yang sebelumnya mendatangkan pelatih asing. Menurutnya, banyak pelatih asing yang baru pertama kali datang ke Indonesia namun kemudian sukses di Liga 1. Tentunya, butuh berhati-hati, sabar, dan penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Jika meleset, risikonya bakal berdampak kepada performa tim musim depan, ujarnya. Sebagai contoh, Kuncoro menyebut Mauricio Souza, pelatih Madura United, yang berhasil membawa timnya lolos ke Championship Series meskipun baru pertama kali melatih di Indonesia. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa pelatih asing bisa sukses di Liga 1 jika mereka mampu cepat beradaptasi. Kuncoro juga menyoroti keberhasilan Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal, yang membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022 hingga 2023 di musim perdananya. Pada musim keduanya, meskipun menghadapi situasi manajerial yang kurang ideal, Tavares masih mampu menempatkan PSM di papan tengah klasemen. Mereka sukses pasti karena bisa mempelajari karakter para pemainnya dengan cepat, dan beradaptasi dengan situasi baru. Itu semua tergantung pada orangnya, tambah Kuncoro. Dalam proses pencarian pelatih baru, Arema perlu berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor. Dukungan Kuncoro menunjukkan bahwa tim internal memiliki keyakinan bahwa pelatih asing bisa membawa perubahan positif jika dipilih dengan tepat. Dengan demikian, Arema diharapkan dapat memilih sosok yang tidak hanya memenuhi kriteria teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan budaya dan karakteristik sepak bola Indonesia. Langkah mendatangkan pelatih asing ini bukan hanya soal membawa strategi baru, tetapi juga tentang membangun sinergi antara pelatih dan pemain. Keberhasilan pelatih-pelatih asing sebelumnya di klub-klub lain memberikan bukti bahwa dengan adaptasi yang tepat, hasil yang gemilang bisa dicapai. Arema harus memastikan bahwa mereka memilih pelatih yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat agar bisa membawa tim menuju prestasi yang lebih tinggi di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Arema FC terancam tidak bisa berkandang di Blitar untuk kompetisi Liga 1 2024-2025. Kabar tersebut didapatkan setelah Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, kalau ada masyarakatnya yang masih trauma akan kejadian kerusuhan pada 2020 silam. Di mana saat itu terjadi kerusuhan antara bonek dengan Aremania di laga Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya di Piala Gubernur Jatim. Masyarakat Kota Blitar pastinya masih terngiang peristiwa tahun 2020 lalu.
Apalagi kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi catatan tersendiri bagi kami. Makanya untuk saat ini masyarakat Kota Blitar belum bisa menerima Arema FC bertanding di sini, ucapnya dilansir dari berbagai sumber. Pernyataan tersebut tentu saja menjadi polemik tersendiri antara pemerintah Kota Blitar dengan Arema FC. Padahal, keduanya sempat melakukan pertemuan, usai manajemen Arema FC meninjau langsung Stadion Soe Priadi Blitar beberapa waktu yang lalu. Arema FC juga secara resmi telah bersurat kepada Wali Kota Blitar dan Askot PSSI Blitar terkait permohonan pemakaian Stadion Soe Priadi. Bahkan, menurut manajemen Arema FC, Wali Kota Blitar juga memberikan lampu hijau untuk pemakaian Stadion Soe Priadi. Sampai saat ini kami belum menerima surat atau tanggapan resmi dari Wali Kota Blitar. Itu hanya pernyataan saja, ucap manajer operasional Arema FC, Sudarmaji kepada Surya pada Jumat, 7 Juni 2024. Keinginan Arema FC untuk menggunakan Stadion Soe Priadi Blitar salah satunya adalah stadion tersebut sudah mendapatkan asesmen dari Mabes Polri terkait kelayakan dalam menjalankan pertandingan. Hal itu menjadi dasar bagi Arema FC untuk berkirim surat pada PSSI Blitar dan Pemkot Blitar. Secara administrasi proses sudah berjalan, asesmen dari Mabes Polri jadi bahan surat resmi yang disampaikan kepada PSSI Blitar dan juga Pemkot Blitar, ujar General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Terlepas dari proses yang masih berjalan, manajemen Arema FC tidak menampik jika ada opini berbeda berkaitan dengan rencana Arema FC berhome base di Blitar. Hal tersebut yang menurut Inal perlu dilakukan pendekatan secara dialogis untuk sama-sama menyamakan persepsi. Memang perlu adanya upaya dialogis untuk menyamakan persepsi yang sifatnya konstruktif. Kami yakin masyarakat setempat juga memiliki semangat yang sama, tandasnya. Manajemen Arema FC buka suara ihwal adanya wacana penolakan bagi mereka untuk berkandang di Blitar pada musim mendatang. Klub berlogo singa mengepal ini mengaku siap berdialog dengan semua pihak, termasuk mereka yang menolak. General Manager Arema FC, M. Yusrinal Fitriandi, mengaku ada sejumlah pihak yang masih belum sepenuhnya menerima Arema FC berkandang di Blitar. Karenanya, menurut Inal, sapaan karibnya, manajemen sangat membuka diri untuk berdialog. Manajemen Arema FC sangat terbuka untuk mendiskusikannya setelah melakukan verifikasi internal pekan lalu dan bertemu PSSI setempat juga bertemu secara informal dengan Kapolresta Blitar serta Kasatintelkan pada Kamis pekan lalu, ucap Inal. Menurut Inal, upaya dialog diperlukan saat ini. Hal tersebut, sambungnya, agar terjadi persepsi yang sama antara semua pihak yang terlibat. Memang perlu adanya upaya dialogis untuk menyamakan persepsi yang sifatnya konstruktif, ungkap Inal. Kami yakin masyarakat setempat juga memiliki semangat yang sama, sambungnya. Sebelumnya, Arema FC memang berencana berkandang di Blitar pada musim depan. Mereka bahkan sudah meninjau kesiapan Stadion Soe Priadi Kota Blitar. Namun, rencana ini menemui batu sandungan. Ada sebagian pihak yang menolak rencana Arema berkandang di Blitar. Lebih lanjut, Inal membeber alasan dipilihnya Blitar sebagai opsi kandang Arema FC musim 2024-2025. Salah satunya, menurutnya, adalah status Stadion Soe Priadi yang sudah mendapatkan asesmen dari Mabes Polri terkait kelayakan dalam menjalankan pertandingan. Memang ada standar tersendiri, salah satunya karena Stadion Soe Priadi sudah memiliki asesmen dari Mabes Polri, karena pernah diajukan sebagai venue Liga 2 pada Januari lalu, kata Inal. Jadi, tinggal grade-nya ditingkatkan untuk Liga 1, sambungnya. Inal pun menyebut rencana Arema FC berkandang di Blitar lebih dari sekadar wacana. Mereka, sambungnya, sudah berkirim surat kepada PSSI Blitar dan Pemkot Blitar. Secara administrasi proses sudah berjalan, papar Inal. Asesmen dari Mabes Polri jadi bahan surat resmi yang disampaikan kepada PSSI Blitar dan juga Pemkot Blitar, ia menandaskan.